Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang eh, materi fisika teknik bab dinamis. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri dulu. Saya Adi Imran Rusadi Abdul Hakim. Kemudian ada rekan saya, Gilbert, Arsalna, Sekar Alin, Piki, Adit, Revi, Amri, kemudian Rafli. Program studi S1 Teknik Dirgantara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta STTKD. Dinamika, massa dan berat. Yang pertama massa. Apa itu massa? Massa adalah ukuran kuantitas materi dalam suatu objek. Berarti dapat diartikan bahwa massa itu banyaknya suatu materi dalam suatu benda atau dalam suatu objek. Materi adalah sesuatu yang dapat dirasakan secara fisik dalam suatu benda atau dalam suatu objek. Kebanyakan massa selalu dikaitkan dengan benda, tetapi tidak selalu demikian. Contohnya yaitu dalam dalam balon, balon memiliki bentuk yang besar tetapi tidak dengan massanya. Terkadang balon yang besar memiliki massa yang lebih rendah, memiliki massa yang sedikit. Dalam ilmu fisika dijelaskan bahwa massa dengan berat itu tidak sama. Mengapa demikian? Karena dijelaskan di dalam ilmu fisika bahwa ketika kita mengangkat suatu benda, maka ketika kita mengangkatnya di bumi dan ketika kita mengangkatnya di luar angkasa ataupun di bulan ataupun di planet lain, maka massa benda tersebut akan berbeda. Kenapa? Karena gravitasi di bumi dan di luar angkasa itu beda. Nah, sekarang untuk menentukan gimana sih caranya untuk mencari massa, maka dapat disimpulkan bahwa massa sama dengan M per G. M adalah berat ataupun Newton dan G adalah gravitasi bumi yang selalu dipakai oleh ahli-ahli pengetahuan atau ahli-ahli ilmuwan. Dan M adalah Berat adalah ukuran tarikan gravitasi bertindak pada massa objek. Itu semakin banyak massa yang memiliki objek, semakin berat di bawah kekuatan gravitasi bumi. Secara matematis, berat badan dapat dinyatakan sebagai berikut. Berat sama dengan massa kali gravitasi, atau W sama dengan M kali G. Energi adalah sebuah usaha atau kekuatan kita untuk melakukan sebuah aktivitas. Energi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang ditimbulkan karena adanya gerakan suatu benda, sedangkan energi potensial adalah energi yang terkandung dalam sebuah benda dikarenakan gaya gravitasi. Pada materi selanjutnya adalah energi potensial. Pengertian energi potensial yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena adanya pengaruh kedudukan dari benda tersebut. Bisa disebut juga sebagai energi diam. Jika suatu benda bergerak, maka energi potensial pada benda akan berubah menjadi energi kinetik. Energi potensial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, energi listrik. Energi ini terjadi bila sebuah partikel bermuatan bergerak dalam sebuah medan listrik,
Secara sistematis, energi potensial listrik dapat dituliskan sebagai berikut. Yang kedua, energi potensial bekas. Istilah energi potensial bekas pasti akan berkaitan dengan bekas, di mana energi ini dibutuhkan untuk menekankan atau meregangkan bekas. Secara sistematis akan perumusan energi potensial bekas dapat dicari dengan berikut. Yang ketiga, energi potensial gravitasi. Pernahkah teman-teman mengamati gerak jatuh suatu benda dari ketinggian tertentu? Sebuah benda akan jatuh menumpuk tanah. Perubahan kedudukan ini disebut dengan energi potensial karena geraknya disebabkan oleh gravitasi bumi. Maka energi potensial ini disebut dengan energi potensial gravitasi yang dirumuskan sebagai berikut. Energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Energi potensial dapat terjadi pada beberapa kasus berikut. Yang pertama, buah kelapa jatuh. Yang kedua, muatan yang segaris dengan jarak tertentu. Yang ketiga, bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, saya di sini ingin membicarakan tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah sebuah energi yang membahas tentang sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai keadaan bergerak atau memiliki kecepatan. Energi kinetik contohnya yaitu seperti air terjun yang jatuh dari atas ke bawah dan lain sebagainya. Contoh dalam energi gerak yaitu seperti misalnya contoh bola yang menggelinding di lantai. Nah, itulah dia contoh-contoh dari energi kinetik dan energi gerak. Contoh dan cara untuk kita dapat menghitung energi kinetik yaitu dengan rumus untuk menghitung energi kinetik atau EK. Itu pun sangat sederhana, yaitu EK sama dengan 0,5 atau setengah kali mv pangkat 2. Dalam rumus tersebut M melambangkan massa, sedangkan V melambangkan kecepatan benda. Dan hasil tersebut itu ditulis dalam satuan joule atau yang kita sering tulis itu yaitu hanya lambang J, yaitu setara dengan 1 kg M per S pangkat 2. Sedangkan cara untuk kita menentukan massa benda yaitu ketika kita menyelesaikan soal yang tidak kita ketahui jumlah massa bendanya, Anda harus mencari massa bendanya terlebih dahulu. Nilai massa benda sendiri dapat diketahui dengan cara menimbang benda di sebuah timbangan. Satuan massa benda adalah kilogram. Jikalau kita ingin menghitung kecepatan benda tersebut dengan cara tak hanya massa benda saja ketika menyelesaikan soal, seringkali kecepatan benda itu pun juga tidak sering kita ketahui. Anda bisa mencari nilai kecepatan benda tersebut menggunakan jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan untuk benda tersebut menempuh jarak tersebut. Dengan cara beginilah cara yang ditempuh atau D dengan waktu atau T. Rumusnya yaitu V sama dengan D per T. V melambangkan kecepatan, sedangkan D melambangkan jarak, dan T melambangkan waktu. Itulah jikalau kita ingin mencari nilai dari menghitung kecepatan benda tersebut. Sekian dari saya tentang pembahasan energi kinetik, semoga bermanfaat. Kekuatan gerak dalam benda yang bergerak oleh fisika disebut sebagai momentum. Ada dua faktor yang mempengaruhi kekuatan gerak sebuah benda, yakni massa dan kecepatan. Melalui pemahaman ini bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi dan besar massa benda, maka kekuatan gerak benda makin besar dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen, izin senior, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revi Wahyudi.
dengan NIT 200206993, kelas Alfa, Prodi S1 Teknik Dirgantara. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi mengenai usaha dalam fisika. Sebelum lanjut dan lebih dalam lagi, lebih baik kita mengetahui dulu apa sih pengertian usaha dalam fisika itu. Jadi, usaha adalah dalam bahasa Inggrisnya yaitu work dengan simbol W atau W, yaitu perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dikalikan dengan jarak perpindahan benda tersebut. Dari pengertian tersebut kita mendapatkan rumus yaitu W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha dengan satuan joule dan F adalah gaya yang diberikan yaitu dengan satuan Newton, sedangkan S adalah jarak perpindahan benda tersebut dengan satuan meter. Dari rumus tersebut kita mendapatkan usaha dengan nilai positif, negatif, dan bernilai 0. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu usaha dengan bernilai positif. Usaha bernilai positif terjadi apabila ketika usaha yang dilakukan searah dengan gaya benda tersebut. Salah satu contohnya ialah ketika seorang pria mendorong meja dan meja itu berhasil berpindah ke tempat lain. Itu adalah salah satu contoh usaha bernilai positif. Lalu yang kedua kita akan membahas usaha bernilai negatif. Usaha bernilai negatif terjadi apabila ketika usaha yang dilakukan berlawanan dengan arah benda tersebut. Contohnya ialah perlombaan tarik tambang. Itu merupakan salah satu contoh dari usaha bernilai negatif. Lalu yang terakhir kita akan membahas usaha bernilai 0. Usaha akan bernilai 0 terjadi apabila ketika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perubahan jarak atau perpindahan benda tersebut. Salah satu contohnya ialah ketika seseorang mendorong tembok. Seberapa besar gaya yang diberikan, tembok tersebut tidak akan berpindah, maka usahanya bernilai 0. Gesekan dan pekerjaan. Gesekan adalah kewajiban serta aset dan memerlukan pertimbangan ketika berhadapan dengan mekanisme bergerak apapun. Dalam eksperimen yang berkaitan dengan gesekan, pengukuran gaya yang diterapkan mengungkapkan bahwa ada 3 jenis gesekan. Dengan demikian, 3 jenis gesekan dapat diklasifikasikan sebagai 1. Memulai gesekan statis, 2. Geser gesekan, 3. Gesekan bergulir. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.